Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang. Dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman serta bagaimana cara merawat tanaman anggur dari mulai grafting sampai pembuahan. Ini tanaman anggur yang saya tanam dengan cara di atas dak, yaitu ukuran 50 kali 75 dengan kedalaman 60 cm. Anggap saja ini seperti di pot. Nah, ini hasilnya. Pada kali ini saya tidak membahas tentang tanaman ini, tetapi saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara merawat dan menangani tanaman anggur dari mulai grafting seperti ini. Nah, ini bibit-bibit yang saya grafting. Dalam penggraftingan ada perlakuan khusus terutama pada metan atau media tanam. Ini media tanam tidak saya campuri kohe karena jika dicampuri kohe hasilnya sangat tidak bagus. Nah, kapan kita melakukan penyiraman pada tanaman tersebut? Penyiraman dilakukan ketika mata tunas sudah pecah seperti ini. Nah, dan itu pun juga memperhatikan media tanam. Kalau media tanam masih basah, kita tidak usah siram. Tetapi kalau media tanam sudah terlihat mengering, harus kita siram. Berapa takaran yang harus kita siramkan pada tanaman tersebut? Nah, ini perlakuan saya ketika saya menyimpan cuting atau roastok. Nah, dengan kokobit maka lebih aman dan menunggu kalus sambil ada waktu kita grafting secara pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nanti setelah kita grafting baru kita pindah ke media tanam. Nah, dengan cara seperti ini lebih aman daripada menggunakan air. Menggunakan air lebih cepat tumbuh tunas, tetapi perakarannya agak lambat. Nah, setelah disimpan di situ, lalu kita grafting dan kita tancapkan pada media tanam. Nanti kapan-kapan akan saya bahas untuk tentang media tanam. Nah, saya lanjutkan. Berapa takaran yang kita siramkan terhadap tanaman seusia seperti ini? Ini tanaman sensitif-sensitifnya. Nah, ini saya gunakan 50 mili pada polybag ukuran 15 kali 15. Nah, seperti ini. 3 hari sekali karena kondisinya ini belum kena sinar matahari secara full. Nah, kita siramkan seperti ini. Nah, ini perlakuan saya bagaimana cara merawat bibitan yang masih kecil seperti ini. Polybagnya ukuran 15 kali 15 dan ini hasilnya. Dan selanjutnya kalau sudah tanaman menginjak usia 1 bulan, yaitu pemupukan menggunakan urea yang dulu saya bahas dan kini saya jadikan satu untuk pembuatan videonya. Nah, di sini saya gunakan yaitu 2 cara. Satu dengan cara pemupukan urea atau pupuk kimia. Dan yang kedua dengan cara menggunakan urin kelinci yang sudah saya fermentasi, karena ini sama-sama nitrogennya bagus. Terserah kita mau menggunakan yang mana. Mau menggunakan urin kelinci juga bisa dengan cara organik, mau menggunakan urea dengan dosis kecil juga bisa. Terserah para pemirsa, mau digabungkan juga bisa. Untuk urin kelinci disemprotkan pada daun dan untuk ureanya ditabur pada media. Nah,
Bagaimana caranya? Kalau caranya saya gunakan dengan ukuran 1 colek. Setidaknya jari sudah kita basahi, lalu kita tempelkan pada urea. Nah, yang nempel pada jari-jari kita yaitu yang kita gunakan untuk memupuk. Jadi tidak banyak, hanya sedikit saja. Karena ini pupuk urea itu kandungan nitrogennya sangat tinggi. Kalau terlalu banyak, tanaman bisa hangus, akar kebakar, dan akhirnya gagal. Kalau untuk ukuran seperti ini, saya ambil hanya sejumput aja. Ya dikira-kira sedikit, ya sekitar 2 gram lah. Nah, kita taburkan mengeliling tepi polybag seperti ini. Nah, kita lakukan seperti ini agar supaya tanaman tersebut tumbuh subur dengan unsur N, karena unsur N itu bagus untuk masa-masa pertumbuhan, terutama untuk daun. Dia cepat rindang dan sehingga pembentukan akar cepat terbentuk dengan bagus. Lalu bagaimana caranya kalau kita menggunakan fermentasi urin kelinci? Untuk POC biasanya takarannya yaitu 1:10. Nah, ini saya siapkan air 2 liter dan gelas ini berisi 200 ml. Setelah kita tuangkan, maka kita aduk agar supaya urin kelincinya beserta air larut secara merata. Dan ambil 200 ml untuk menyiram 1 polybag ukuran 30 kali 25 seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita gunakan cara menyeprai atau dengan cara menyemprot seperti ini? Nah, jika kita menggunakan cara ini juga tidak apa-apa. Lakukan pada jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Ini waktu-waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan seperti ini agar supaya nutrisi dapat diserap tanaman dengan bagus, karena waktu-waktu tersebut adalah waktunya stomata daun terbuka atau fotosintesis bekerja. Maka dari itu waktu itulah yang tepat untuk melakukan penyemprotan. Lalu selanjutnya bagaimana kalau kita merawat, yaitu pada pertengahan pertumbuhan. Ini masih masa-masa vegetatif, jadi saya sebut masa pertengahan pertumbuhan. Kalau tadi masih masa-masa awal pertumbuhan, dan ini pertengahan masa-masa pertumbuhan. Pada usia pertengahan saya gunakan yaitu NPK 16-16, yaitu dengan ukuran seimbang, yaitu 16-16. Dengan usia pertengahan, maka tanaman membutuhkan batang agar supaya cepat besar. Maka saya gunakan TSP atau SP yang mengandung unsur P yang tinggi, agar supaya batangnya cepat besar, terjadi pembelahan sehingga tanaman sehat dan subur. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya yaitu saya taburkan mengelilingi tanaman. Nah, seperti ini. Ini saya ambil takaran dengan 1 sendok makan. Tidak saya larutkan dengan air, tetapi saya taburkan saja mengelilingi media tanam seperti ini. Kalau teman-teman pas ditanam di tanah, lakukan sekitar 1,5 jengkal atau 1 jengkal tangan, lalu kita taburkan dan kemudian kita tutup seperti ini. Nah, kita kembalikan, kita tutup. Ini dilakukan yaitu 1 bulan 2 kali, yaitu setelah 15 hari kita kasih dan 15 hari kemudian kita kasih. Kenapa tidak saya kocor dengan air atau larutkan dengan air? Dengan cara ini agar supaya meresap secara pelan-pelan.
Lalu kita gunakan yaitu pupuk NPK 1616. Untuk pemberiannya yaitu dikasih tenggang waktu, jangan bersamaan. Nah, tenggang waktu yang tepat yaitu 3 hari setelah penaburan TSP. Nah, setelah penaburan TSP maka kita siramkan pupuk NPK 1616 dengan takaran 1 sendok makan juga. Saya larutkan pada 2 liter air. Nah, seperti ini. Ini karena batangnya sudah lumayan besar, masih banyak pembentukan, sehingga kita membutuhkan fosfat agar supaya batang ini cepat besar dan nantinya cepat terjadi pembelahan sehingga nanti bisa membulat dan bagus. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan pupuk POC atau pupuk organik yang kita fermentasi? Ini adalah NPK buatan saya yang kemarin saya bagikan videonya, yaitu dari kopi, ampas kopi ditambah dengan kulit pisang dan ditambah dengan cangkang telur. Nah, ini sudah saya fermentasi, hasilnya seperti ini. Lalu saya kocorkan pada tanaman yang akan saya siram. Berapa takarannya? Yaitu sama. Penggunaan POC selalu 1:10. Yuk kita siramkan pada tanaman yang mau kita siram. Nah, ini tanamannya. Ini tanaman saya tanam dengan sistem seperti di pot juga. Nah, sistemnya seperti ini. Nah, masih tetap menggunakan kaleng yang saya lubangi dan saya masukkan pada media tanam. Nah, ini NPK organik yang saya buat dan saya siramkan pada media tanam anggur seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini saya kasih genteng memutar dan saya kasih media tanam agar supaya perakarannya lebih meluas. Ini alternatif untuk pengganti pot. Hasilnya seperti ini. Nah, ini saya tanam pada lantai 2 agar supaya nantinya bisa jadi naungan tanaman stroberi saya. Ini agak memadat sedikit karena kemarin saya siram menggunakan air kolam yang berlumpur sehingga endapan lumpurnya itu menutupi pori-pori media tanam. Nah, kita corek seperti ini langsung pada turun airnya. Ini sudah sampai penghabisan pertengahan kita menanam tanaman anggur. Nantinya akan saya lanjutkan pada pembuahan, sehingga video ini nanti bisa menjadi 2 episode. Karena kalau saya gabungkan terlalu lama, maka dari itu ini nantinya akan saya buat jadi 2 saja. Nah, ini saya tanam di atas, rencananya nanti untuk naungan tanaman stroberi saya. Ini paranet sudah saya ambil karena saya tidak ingin tanaman anggur saya kalau ada paranetnya pertumbuhannya terlambat. Maka dari itu paranetnya saya ambil agar supaya mendapatkan sinar matahari lebih full sehingga pertumbuhannya lebih bagus. Dan ini tanaman stroberi yang sengaja saya kembangkan di dataran rendah, nantinya akan saya gabungkan antara anggur dengan stroberi. Nah, hasilnya seperti ini. Tanaman tumbuh subur, yang penting perawatan dari awal sudah saya kasih tahu. Dari mulai kita menangani bibit yang masih grafting sampai kita menuju pertengahan pertumbuhan seperti ini, yaitu pertengahan antara waktu vegetatif beranjak ke generatif. Maka dari itu teman-teman yang lagi menanam semoga tanamannya subur-subur dan berhasil, sehingga
apa yang kita inginkan dapat tercapai dengan baik. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita bisa sambung lagi, insya Allah besok saya lanjut, yaitu menuju masa pembuahan dan sampai menuju perawatan pembuahan. Karena kalau saya gabungkan jadi satu ternyata tidak cukup waktu, maka dari itu saya ambil di akhir pertengahan saja. Cukup sekian, semoga bisa memberi manfaat bagi para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.